Semalam saya bermimpi terbang. Assalamualaikum SD Sabang. Waalaikumsalam. Bertemu dengan saya Sazia Kianji dalam acara podcast Cerdas Cerita dari Sabang. Gak sampai Merauke ya, Sabang aja dulu. Judul kali ini adalah Ngabuburit Nostalgia Masa Kecil. Nah, ngomong-ngomong masa kecil, kita kedatangan tamu istimewa yang akan menceritakan tentang pengalaman masa kecilnya yang sangat menarik. Penasaran? Langsung saja kita sambut. Ada Pak Opik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Sazia. Dan ada juga Bu Arni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sazia. Gimana kabarnya Pak? Bu sehat? Alhamdulillah. Pak, alhamdulillah ya. Nah, sekarang Sazia penasaran nih. Pak Opik, pengalaman hari pertama puasanya gimana sih Pak? Wah, pengalaman hari pertama puasa Bapak itu kaget Sazia. Jadi Sazia, Paupik itu waktu pertama puasa ngerasa Paupik itu belum puasa. Jadi Paupik itu nggak hampir aja pingin ngelihat makanan itu. Tapi alhamdulillah lancar dong. Jadi satu hari puasa pertama itu alhamdulillah Paupik lancar Sazia. Iya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau Bu Arni pengalaman hari pertama puasanya gimana? Pengalaman puasa hari pertama Bu Arnila itu alhamdulillah sih tamat sampai terakhir, walaupun di tengah-tengahnya perut Bu Arnila tuh ada sedikit-sedikit mual gitu. Kenapa tuh bisa mual gitu? Mungkin masih adaptasi ya, karena Iya, sudah lama mungkin. nggak puasa, mungkin langsung puasa gitu Sazia. Nggak terbiasa ya? Iya. Tapi kesininya alhamdulillah loh, nggak ada mual lagi perutnya. Oke, alhamdulillah ya. Wah, pada seru-seru ya. Nah, sekarang saja ingin bertanya lagi nih, Pak Opik, ada nggak momen lucu saat sahur dan berbuka puasa? Pasti ada dong. Ini waktu Paupik kecil ya, Paupik itu ikutan sahur. Jadi waktu kecil itu udah diajarin sahur ya, Terus waktu imsak kan udah nggak boleh Nggak boleh makan makan lagi ya, udah nggak boleh makan lagi. Terus udah itu Paupik sholat, ikutan sholat. Udah sholat, nah Paupik itu tidur sampai kira-kira jam 9 deh. Jam 9 itu Paupik udah ngerasa lapar itu kayaknya. Udah perutnya udah keroncongan. Nah udah itu ngelihat ada biskuit Paupik itu. Ya udah dimakan aja, kan waktu kecil ya dimakan. Nah tahu-taunya di sekitar mulut itu kelihatan biskuitnya itu. Setelah biskuitnya kelihatan kan Paupik jalan aja biasa saja, jalan. Ternyata ada orang tua Bapak pas ngelihat, itu kenapa ada ini? Enggak makan. Nah lama kelamaan pas dipegang, oh iya ada bekas biskuit. Lain kali jangan ngebohong ya. Nah makanya kita itu belajar jangan ngebohong di dalam puasa juga kan tidak boleh ya, apalagi harus jujur di dalam puasa itu tidak boleh berbohong, apalagi nanti setelah berpuasa kita juga tetap harus menjadi orang yang jujur. Nah yang Pak Opik bisa ingatkan untuk diri Bapak sendiri itu yaitu tidak boleh berkata bohong walaupun nanti kita itu dalam keadaan sulit ya. Nanti misalnya waktu itu Pak Opik berbohong, untuk sekarang tidak boleh dilakukan lagi seperti itu saja. Betul sekali dong, tidak boleh. Iya, tidak boleh ya. Nah, kalau Bu Arni ada nggak momen lucu saat sahur dan berbuka? Momen lucu Bu Arnila lagi kecil itu pas makan sahur ya. Kan Bu Arnila punya adik tuh, masih kecil usianya 5 tahun. Tapi Mama dan Bapak Bu Arnila mengajarkan adik Bu Arnila untuk puasa. Lucunya tuh begini loh, dia dibangunin kan. Nah, susah kalau anak kecil kan dibangunin. Tapi ya dipaksa biar belajar gitu ya. Akhirnya dibangunin, dipegang juga adik Bu Arnila tuh sama Bu Arnila kan, disuruh pegang katanya nanti biar sahur. Nah yang lucunya itu pas makan sahur matanya sambil tidur. Jadi matanya tidur, ininya
dipaksa ngunyah Sambil gitu. ngunyah. Iya. Nah, Bu Arnila di situ ini kenapa sih sampai kepalanya tunduk-tunduk? Nah, tapi kan kata Bapak walaupun usianya 5 tahun tapi harus diajarkan untuk puasa Iya, gitu puasa. saja. Berlatih ya, Bu, ya? Iya. Kan Jadi berlatih. nanti supaya udah besarnya tuh udah terbiasa gitu. Walaupun sahurnya terbata-bata mungkin ya itu. Matanya merem tapi sambil makan sahur gitu ya. Biasanya Sazia kan dari kecil itu kan harus belajarnya itu kalau di Bapak itu ada misalnya sampai jam 12 dulu, Iya. sampai jam 3 dulu. Nah, Bapak itu emang dulu juga kayak gitu Sazia. Jadi nggak sampai Langsung gitu umur ya. 3 tahun, umur 4 tahun itu nggak langsung sampai full, tapi Sedikit. dijeda dulu sampai jam 12 sampai jam 3 kayak gitu baru berhasil kayak gitu Sazia. Iya. Wah, ternyata lucu-lucu ya. Nah, Bu Arni, apa sih tips dan trik agar kita puasanya kuat? Tips dan triknya yang pertama ya tentunya itu loh, baca niat. Kalau kita sudah berniat insya Allah ya Dibantu. iya, bantuannya itu sangat besar walaupun misalnya di siang melihat apapun karena kita sudah berniat insya Allah tuh Iya, ya. Terus apalagi tadi trik sama tips ya, tips berpuasa biar apa? Biar puasanya kuat. Biar puasanya kuat ya apa ya? Diisi aja dengan hal-hal yang misalnya ngaji, jadi rada-rada terlupakan Oh, kan. tausiah Nah, gitu ya. gitu. Atau misalnya hal-hal yang tidak membuat kita terbawa oleh misalnya orang yang tidak berpuasa gitu. Yang paling utama pokoknya niat aja itu, ya. Iya. Nah, kalau Pak Opik ada nggak tips Ada. dan trik agar kita Ada. puasanya kuat? Kalau tips dari Bapak itu ya, yang pertama harus menjaga mata. Kenapa coba ayo harus menjaga mata? Karena takut kita ngelihat Nah, makanan. Seperti itu. Jadi untuk kita bisa menjaga puasa kita, yang pertama itu harus menjaga mata. Karena dengan menjaga mata kita bisa terhindar dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, seperti itu. Lalu triknya apa? Guru Pak Opik pernah bilang nih kayak gini, gimana coba? Bilangnya itu Pak Opik itu lebih baik tidur aja. Tapi jangan tidurnya sampai bablas ya dari subuh sampai sore. Jangan kayak gitu. Tapi karena ada waktu sholat, terus kita juga pergunakan untuk mengaji. Nah, boleh tidur itu menjadi sunnah. Ganjarannya juga menjadi sunnah. Yang awalnya mubah menjadi sunnah. Tahu kan mubah apa? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Nah, mubah itu perkara yang dibolehkan. Kalau sunnah perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, perkara yang dibolehkan tersebut jadi pahalanya itu pahala biasa. Tapi kalau misalnya yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka akan berlipat ganda pahala itu. Makanya kalau kita tidur di saat bulan puasa, pahalanya menjadi berlipat ganda karena kita menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa ya Bu ya. Iya. Kayak gitu. Wah, nanti lain kali saja cobain deh Iya, tips dan harus triknya. dicoba. Iya, dicoba dong. Nah, seru-seru ya pengalaman bintang tamu kita. Nah, Pak Opik, Bu Arni, kita ada di ujung acara. Terima kasih ya tips dan trik agar kita kuat puasanya. Sama. Saya Sazia akan mengakhiri podcast ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan